Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat siang ya semua peserta dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aisyah Mustika Dewi selaku moderator dan mentor dari beberapa kelompok yang sudah hadir di sini. Dan untuk kegiatan hari ini itu akan ada sedikit penjelasan mengenai portofolio bisnis, dan nanti dilanjut akan ada monitoring omset seperti biasa yang dilakukan hari Sabtu. Nah, untuk kegiatan pertama yang akan kami mulai di sini ada monitoring, maaf, ada pemateri terlebih dahulu untuk pemaparan portofolio bisnis yang akan disampaikan oleh Kak Anifa. Kak Anifa, apakah sudah hadir? Sudah. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, Kak Anifa dipersilakan untuk memaparkan materi mengenai portofolio bisnis. Baik, terima kasih Kak Ais. Selamat siang, Bapak Ibu pembimbing dan juga teman-teman semua. Bertemu kembali ya, seperti biasa di hari Sabtu. Seharusnya materi portofolio ini disampaikan kemarin hari Kamis, cuman karena ada halangan, jadi saya satukan di hari Sabtu dengan sesi monitoring. Begitu. Nah, untuk materi portofolio hari ini, materi ini merupakan salah satu yang penting juga ya, karena masuk dalam indikator penilaian. Dan untuk portofolio sendiri itu bobotnya sekitar 35%. Jadi, teman-teman yang hadir pada pertemuan hari ini bisa diperhatikan dengan baik dan diimplementasikan dengan eh, sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri gitu. Jadi di sini saya nanti akan sampaikan poin-poinnya aja seperti apa begitu. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Jadi untuk portofolio sendiri, kita di sini eh, tidak perlu membangun dari nol, tidak perlu coding gitu. Teman-teman di sini bisa manfaatkan website portofolio menggunakan AI ataupun yang sudah disediakan oleh Google seperti itu. Nah, tapi kalau memang teman-teman nantinya ingin coding sendiri karena mungkin desainnya ingin berbeda gitu, tidak yang pasaran, atau menurut teman-teman lebih mudah kalau misalkan harus coding sendiri, dipersilahkan gitu. Nah, tapi hari ini eh, akan saya sampaikan terkait website portofolio yang mudah untuk dibuat begitu. Jadi tidak hanya anak RPL saja, tapi anak-anak mungkin dari pertanian ataupun peternakan, mungkin anak-anak dari akuntansi seperti itu ya bisa membuat website portofolio juga. Nah, untuk itu secara definisi sendiri, website portofolio itu merupakan situs web yang diciptakan oleh individu atau profesional untuk memamerkan karya, proyek, atau prestasi mereka kepada dunia. Nah, website ini itu berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan potongan-potongan pekerjaan atau proyek yang telah diselesaikan, serta untuk mempromosikan kemampuan dan keterampilan individu. Nah, nanti teman-teman di sini kan akan membuat eh, website portofolio terkait usaha teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperlihatkan produk teman-teman gitu, usaha yang telah dijalani oleh teman-teman kepada halayak umum seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya nih gitu, emang kamu jualan apa seperti itu ya? Nanti teman-teman bisa langsung aja bisa dilihat di website saya begitu. Nanti tinggal di-share-nya aja seperti itu. Nah, eh, dalam pembuatan website portofolio ini sendiri itu di sini ada yang sudah disediakan dari Google, yakni Google Site. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah tahu ya terkait Google Site gitu.
Nah, untuk Google Sites sendiri juga menyediakan banyak fitur-fitur, kemudian ada juga template yang sudah disediakan dari Google Sites. Nah, selanjutnya ini nanti kita langsung praktiknya aja. Jadi di sini saya cuma paparin pengertiannya sedikit-sedikit aja ya. Nah, yang kedua di sini ada website yang bisa di-generate dari AI. Itu ada framer.com atau durable.co. Nah, biasanya saya sih pakai yang Framer. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi kalau kalau bedanya antara Google Site dan Framer itu, kalau Google Site kita tuh eh, tidak bisa generate dengan AI. Cuman kalau Framer ini kita bisa generate dengan AI gitu. Jadi kita cukup mendeskripsikan website apa yang ingin kita buat seperti itu nanti akan di-generate sendiri oleh Framer begitu. Nah, kemudian untuk dari segi tampilan sendiri, ini adalah contoh website dari eh, peserta lomba LKS Daring Jawa Barat ya, KSSPW begitu. Kebetulan ini eh, juara satu begitu karena di sini dia membuat sebuah website di mana di sini banyak sekali ya ditampilkan di sini ada produknya dia itu berjualan macam-macam gitu, ada kosmetik, fashion, kuliner dan lain-lain begitu. Kemudian di sini ada juga portofolio. Nah, portofolio pun dia melengkapi dengan baik gitu, ada testimoni, kemudian ada omsetnya, bukti promosinya seperti apa, bukti transaksi, NIW dan business plan gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa menambahkan poin-poin yang memang harus ada di dalam website portofolio kalian begitu. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih tampilan dari website yang dibuat dari Google Site begitu. Nah, kalau dari Framer itu tampilannya seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau untuk Framer sendiri, menurut saya di sini lebih interaktif. Kemudian juga template yang disediakan pun terkesan lebih modern dan tidak monoton begitu. Nah, begini ya. Jadi teman-teman nanti dibebaskan mau pakai Google Site atau pakai Framer begitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di sini mau pakai Google Site itu bisa langsung ketik aja Google Sites. Nah, itu nanti ketika dicari di Google dengan kata kunci atau keyword Google Site, itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman itu silakan pilih yang Google Site Sign In ini ya. Terus kemudian setelah itu, kalau misalkan kalau misalkan Google Site-nya teman-teman itu belum dikonekkan di email, itu bisa dikonekkan terlebih dahulu begitu. Nah, emailnya itu diusahakan email yang terdaftar di Google kalian gitu ya. Jadi di sini ada email saya ini sudah terdaftar. Terus kemudian di sini ini adalah tampilan dari beberapa website yang sudah saya buat begitu. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung kunjungi galeri template kalau misalkan teman-teman mau pakai template. Nah, di galeri template ini ya ada banyak sekali ya topik-topiknya begitu. Ada website pribadi, website kantor, bisnis kecil, pernikahan, dan lain-lain begitu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan template yang disediakan dari pihak Google begitu. Misalkan di sini saya pilih yang ini. Nah, terus kemudian di sini eh, bisa diganti teks-teks dari di template-nya itu. Terus kemudian di sini ada navbar ya atau halaman-halaman gitu. Di sini ada beranda, terus kemudian kontak person, terus ada menu, chef dan lain-lain begitu. Nah, jadi teman-teman nanti silakan sesuaikan gitu.
Misalkan di sini saya ganti gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ganti teksnya itu tinggal diklik aja, terus kemudian nanti di sini bisa diatur ya, bisa diatur fontnya berapa, kemudian eh, ukuran fontnya berapa, kemudian pakai jenis font apa, terus apakah tulisannya miring seperti itu. Nah, kemudian di sini gambarnya juga bisa diganti gitu. Nah, di sini bisa kalau mau ganti gambar bisa diklik, kemudian klik kanan. Nah, maaf, coba diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Itu bisa dipilih titik tiga ini, kemudian ganti gambar. Nah, itu bisa upload atau pilih. Oke, jadi teman-teman nanti misalkan di sini saya mau ganti ini. Gitu. Nah, ini sudah bisa terganti ya. Terus ini teksnya di dalam juga bisa diganti. Kemudian di sini nanti teman-teman bisa jelaskan secara singkat terkait bisnis teman-teman. Nah, terus kemudian di sini nanti bisa dikreasikan sendiri seperti apa baiknya menurut teman-teman. Nah, terus di sebelah kanan ini ada berbagai tools yang bisa dicoba. Ada teks, kemudian gambar, sematkan, dan drive gitu. Apabila teman-teman ingin menambahkan link begitu ya. Terus di sini ada banyak sekali tools-tools yang bisa dicoba gitu. Di sini juga bisa menautkan YouTube seperti itu. Ada kalender juga. Nah, terus kemudian di sini di halaman yang kedua di Hubungi Kami itu ada banyak sekali yang bisa diubah juga. Ada lokasi misalkan gitu. Atau jam operasional dan kontak dari teman-teman semua gitu. Oke, jadi setelah itu di sini juga ini ya, ini mungkin bisa ditambahkan gitu terkait produk-produknya ataupun mungkin yang karyawannya atau resellernya seperti itu atau video testimoninya begitu. Jadi poin-poin yang ada di dalam portofolio gitu, poin-poin yang emang sudah ditentukan dari awal itu diusahakan untuk masuk semua ke dalam portofolio yang kalian buat begitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah edit begitu, nanti bisa dipilih yang ini ya, perhatiin jauh ini, karena ini akan melihat seperti apa sih gitu portofolio yang sudah kalian buat. Kemudian di sini juga eh, kalau misalkan teman-teman mau ini ya, publish itu di sini klik yang publikasikan di pojok kanan atas. Terus kemudian di sini teman-teman bisa custom sendiri seperti apa nama dari website kalian. Kemudian di sini nanti di checklist, setelah itu nanti akan menjadi biru ini tombolnya gitu. Jadi tinggal di publish aja. Oke. Nah, kemudian untuk primer sendiri itu teman-teman bisa ketik di Google itu primer.ai gitu. Atau primer aja. Terus di sini, oh ternyata M-nya satu ya. Ini primer. Nah, framer.com AI gitu. Di sini pilih yang yang pertama.
Sama seperti tadi, kalau misalkan belum daftar, silahkan daftar terlebih dahulu. Dan ini itu bisa daftar pakai AI. Maaf, pakai Gmail. Nah, terus ketika tampilan awal itu atau pertama kali teman-teman daftar, itu nanti akan ada seperti ini ya. Muncul pop-up seperti ini, try the app tour gitu. Teman-teman bisa coba untuk mengikuti tournya atau mengikuti langkah-langkahnya, atau bisa juga abaikan. Misalkan di sini kita take the tour. Nah, jadi di sini itu ini adalah website-website yang di halaman tadi ya, di halaman pertama itu di sini adalah tampilan website-website yang sudah saya buat seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman eh, bisa pilih yang Start the App Tour. Nah, nah untuk Framer sendiri itu juga menyediakan sebuah video tutorial begitu. Jadi kalau misalkan ini kita Nah, ini kita klik Get Started, itu nanti akan muncul video tutorial dari Framer yang sudah disediakan oleh Framer begitu. Nah, ini coba kita lihat ya videonya. Starting from a simple description with the ability to fine-tune it afterwards. You can pause the video at any time with the button below to give you a chance to explore what I do and learn by doing. Let's practice right now. I'll pause the video so you can take a look around, and when you're ready, you can hit the play button and we'll get started. Jadi seperti itu tutorial dari Framer ya. Teman-teman bisa langsung aja kalau misalkan mau pakai AI itu bisa ke kiri. Di sini ada tools Framer AI ya. Nah, jadi teman-teman bisa deskripsikan seperti apa website yang ini buat gitu. Maaf tadi share screen-nya ke stop. Jadi saya tadi pakai ini tools di sebelah kiri. Terus kemudian saya deskripsikan sedikit terkait bisnis yang dijalani begitu. Nah, jangan lupa teman-teman itu mendeskripsikannya pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini tadi saya mendeskripsikan tolong buatkan website terkait bisnis kecil gitu yang menjual tentang fashion. Nah, jadi kemudian dia langsung
generate sendiri seperti ini. Di sini kita bisa ganti ya untuk icon-iconnya, terus juga untuk teks-teksnya begitu. Nah, di sini untuk yang Framer.ai sendiri itu menampilkan tiga device ya. Jadi dia langsung responsif gitu untuk desktop atau untuk device laptop. Kemudian untuk ukuran tablet juga dan untuk ukuran handphone begitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman di sini pengen coba untuk buat sendiri atau pakai template lain gitu, bisa coba klik yang ini. Nah, di sini ada banyak sekali template-template yang disediakan ya. Ada yang berbayar juga, ada yang free. Tapi diusahakan pilih yang free terlebih dahulu gitu, karena template yang free juga menurut saya sudah bagus. Gitu. Jadi di sini ada banyak sekali template yang bisa dicoba. Nah, kemudian untuk tools-toolsnya itu juga banyak ya, seperti Google Site tadi. Oke, jadi misalkan ini. Oke, jadi kita bisa atur di sini untuk navbarnya seperti tadi di Google Site. Terus di atas di sini kita bisa insert. Kita bisa pilih apa yang ingin kita insert, apakah media, form, icon, interaktif, sosial, atau Unity begitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditambahkan di sini. Terus kemudian apakah kita akan menambahkan page untuk seperti ini gitu, ada tampilannya, ada pilihannya apakah landing page atau portfolio atau teaser gitu. Nah, untuk testimoni mungkin nanti akan lebih baik jika pakai yang ini ya, teaser. Terus kemudian di sini apakah Anda itu pengen blog artikel, nanti pakai ini gitu. Terus foto produk misalnya nanti bisa pakai image blog gitu. Nah, untuk section juga di sini disediakan banyak template. Untuk dashboard juga ada, menu juga ada. Nah, untuk layout juga bisa dipilih ya. Bisa tambahin teks juga dan YouTube juga seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait pembuatan portofolio usaha ini? Oke, baik. Terima kasih, Kak Anifa. Mungkin dari tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Anifa, apakah ada yang ingin ditanyakan yang mungkin masih belum paham atau kurang paham mungkin, atau ada pertanyaan yang terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Kak Anifa, dipersilahkan. Boleh kalau langsung raise hand aja apa langsung open mic, kalau enggak boleh boleh ketik pertanyaannya di kolom chat. Oh, oke. Oh,
Oke, baik. Di sini ada yang bertanya dari Nabil Dafa. Jika memiliki lebih dari satu bisnis, apakah boleh dijadikan satu web? Sebenarnya ini tergantung masing-masing ya. Jadi, tapi kalau untuk dijadikan satu web itu mungkin bisa dipisah bagian apa? Misal judulnya misalkan usaha kuliner dan fashion gitu. Nah, berarti kan jadi usahanya kan ada dua. Nah, mungkin nanti untuk ke bawahnya atau di dalamnya seperti apa itu bisa diatur sendiri. Tapi kalau untuk misalkan pengen yang lebih rapih atau pengen yang lebih gimana ke satu jenis aja, nah mungkin nanti bisa dipisah atau dijadikan dua website begitu. Mungkin seperti itu jawabannya. Lebih tepatnya sih tergantung yang punya usaha aja gitu. Baik, di sini ada pertanyaan lagi ya dari Isan R dari SMK Al-Wafa. Apakah boleh membuat websitenya itu di aplikasi lain atau website lain? Nah, jawabannya ya boleh gitu. Dan tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Kak Anifa itu bukan hanya tapi eh, beberapa clue atau cara ya mengenai pembuatan website portofolio sebenarnya untuk websitenya juga kan banyak sekali. Nah, tadi itu salah satu yang dicontohkan oleh Kak Anifa itu lebih tepatnya lebih yang ke mudahnya ya, yang tidak perlu ngoding. Jadi kalau misalkan ada yang ingin belajar ngoding juga boleh untuk membuat websitenya untuk ngoding ataupun pakai website lainnya seperti itu. Baik, untuk sesi pertanyaannya apakah sudah cukup? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi oh baik, di sini ada yang ditanyakan lagi oleh Nabil Dafa. Baik, di sini pertanyaannya adalah misalnya tata letak, desain, kelengkapan, isi dan lain-lain apakah
akan menjadi tolak ukur dalam penilaian. Sebenarnya kalau untuk di penilaian sendiri lebih lengkap ataupun lebih jelas soal portofolio usahanya itu pasti akan lebih bagus penilaiannya, dan juga tidak hanya itu tapi bakalan ada penilaian secara look-nya untuk websitenya sendiri begitu. Jadi untuk tata letak desainnya itu bisa dikreasikan sendiri sekreatif mungkin begitu. Oke, jadi sedikit mengingatkan kembali ya terkait isi dari portofolio yang harus dibuat oleh teman-teman. Jadi untuk portofolio sendiri itu di sini kan dari awal itu sudah ditentukan ya bahwa isinya itu terkait pertama adalah foto produk dan deskripsi tentang usaha yang kalian jalani begitu. Kemudian ada NIB juga, itu nanti dimasukkan ke dalam portofolio kalian. Ada BMC atau business plan, kemudian ada video testimoni dan pemasaran yang kalian lakukan itu seperti apa gitu. Uh, apakah dari marketplace atau misalkan di event-event seperti itu nanti dilengkapi di portofolio kalian begitu. Oke, mungkin seperti itu saja tambahannya ke Ais. Dikembalikan lagi ke Ais. Baik, terima kasih Kak Anifa. Jadi untuk kelengkapan tadi ya, untuk kelengkapan portofolio itu tadi telah disampaikan oleh Kak Anifa, seperti mungkin juga dari kegiatan sama mengikuti lomba Teknopreneur ya. Jadi untuk tugas-tugas yang telah dilakukan juga dimasukkan seperti NIB dan bisnis model kanvas gitu. Mungkin sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Kita lanjutkan saja untuk ke sesi monitoring omset. Jadi di sini sudah dibukakan untuk breakout room-nya. Seperti biasa, dipersilahkan untuk memasuki breakout room sesuai dengan mentornya masing-masing. Nah, mungkin nanti kembali lagi sekitar pukul jam 15-an, jam 3 ya. Nah, kalau enggak jam 3:10. Nah, dipersilahkan kepada teman-teman semua dan mungkin atau Bapak Ibu guru yang sudah hadir dan para mentor untuk join ke breakout room masing-masing. Baik, sedikit menambahkan untuk yang monitoring dengan Kak Anifa, yang dimentori oleh Kak Anifa, silakan tetap di main room aja. Terima kasih.